Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudriyahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, tidak berhenti rasa syukur yang luar biasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada saya, kepada kita semua selama beberapa hari ini, gitu ya. Tidak ada daun yang jatuh dari pohon kalau tidak ada kehendak Allah di atasnya, gitu. Pun kegiatan hari ini pun demikian. Seharusnya tidak ada agenda tanggal 28 saya membuat acara di Hotel Azizah Sakinah 2. Harusnya ada di Hotel Zahra bersama dengan teman-teman yang lain belajar untuk ujian menjadi mentor bisnis BNSP. Nah, tapi alhamdulillah qadarullah Allah menghendaki saya untuk bersama dengan teman-teman semua di sini dalam rangka kajian tematik bersama dengan Ustadz Riza Muhammad, tamu dalam tanda kutip yang datang tiba-tiba, dan kami sebagai tuan rumah sudah selayaknya melaksanakan sunnah Rasul untuk memuliakan tamu kami. Masya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kemarin baru sampai jam 11 malam saya bersama dengan teman-teman Uhti Santi dan Uhti Puput membersamai beliau safari dakwah di Kota Bau-Bau, dan alhamdulillah Wali Kota Bau-Bau memfasilitasi kami untuk safari dakwah di sana. Jam 11 sampai sini, dan Ustadz Riza belum tahu nih bahwa dalam perjalanan safari dakwah kami itu tidak semuanya senang dan senang ya. Ada cerita yang selalu menjadi bumbu-bumbu dalam rangka saya menemani safari dakwah ustadz-ustadz yang sering datang ke Kota Kendari gitu, khususnya yang tamu-tamu Al-Kansa. Jadi itu Ustadz, perjalanan kami dari Bau-Bau menuju pelabuhan Labuan di tengah hutan antah berantah, tidak ada sinyal, sepi tanpa manusia di dalamnya, hanya mungkin makhluk-makhluk lain yang ada. Tiba-tiba asap keluar dari mobil kami Ustadz. Di dalam 3 strong superwoman, tidak ada supir laki-laki, tenang, ada Allah yang akan memudahkan kita. Saya selalu yakin kalau niat kita baik, itu Allah akan memberikan bantuan. Allah tidak akan membiarkan umatnya sendirian dalam kesusahan ketika umatnya melakukan sesuatu hal karena Allah. Jadi ketika Santi sama Puput udah pucat, saya tetap tenang. Saya bilang, apa ini yang salah Ustaz? Perasaan waktu berangkat kita baik-baik saja. Saya introspeksi. Istighfar, astagfirullahaladzim, apa ini teguran dari Allah, ini apa salah saya? Oh, saya baru ingat. Keluar dari hotel itu Ustaz, harusnya kita khusyuk berdoa. Perjalanan mau ke pelabuhan kembali ke Kendari harusnya khusyuk ya Ustaz. Ini kita memang kurang khusyuk. Kita berdoanya tidak khusyuk, pikiran kita keoleh-oleh. Ya, karena pikiran kita keoleh-oleh, doa kita tidak khusyuk, Allah berpikir ini kamu minta perjalanan kamu dilancarkan, tapi kamu doanya nggak khusyuk gitu. Nah itu Allah sentil sedikit di tengah hutan belantara itu, mengepul asap dari mobil kita. Tapi tidak lama, setelah 1 menit saya berpikir, ayo kita berdoa. Saya, Santi sama Puput berdoa, khusyuk meminta kepada Allah untuk kelancaran perjalanan kami. Tidak sampai 1 menit Ustaz dibayar kontan, doanya dikabul sama Allah. Lewatlah dari arus yang berlawanan, bapak-bapak yang baik hati mengecek, berhenti. Mobil pertama berhenti dan mengecek mobil kami, dan baik-baik saja mobilnya, hanya perlu siraman air di bannya. Setelah khusyuk saya yakin tenang, aman kita sampai Kendari. Alhamdulillah, betul Ustaz. Setelah berdoa khusyuk dikirimkan orang baik, lancar perjalanan sampai pelabuhan, tidak ada lagi itu asap, tidak ada lagi itu gangguan-gangguan lain. Alhamdulillah sampai Kendari dengan selamat, dan pagi ini Masya Allah dikumpulkan kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah di antara kita banyak ribuan malaikat yang akan mengaminkan doa-doa dan hajat-hajat kita semua. Mungkin itu saja sambutan dari saya karena lebih banyak waktu untuk kita mendengarkan beliau ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, kemendadakan acara ini dan hal-hal yang mungkin di luar kuasa saya. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka binikmatika alai wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma aslih qalbi, Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Rabbi israh li sadri wa yaksir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbu dul asfi war raihan. Mari bersama-sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, mana semangatnya? Ayo dong. Ibu itu harus punya the power yang luar biasa. Karena apa? Rumah tangga tergantung manajemen pengelola. Dan ternyata al-ummu al-madrasatun ula. Ibu adalah sekolah untuk keluarganya. Yang menentukan laju baik tidaknya rumah tangga depend of do all. Tergantung kepada Anda para wanita-wanita sejati, wanita-wanita soleha yang siap mengembang amanat menciptakan baiti jannati, rumahku syurgaku. Siap masuk surga? Siap masuk surga? Baik. Jamaah. Kurang. Lebih semangat lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita mesti semangat. Kita butuh energi. Kita butuh energi. Dan ibu tahu energinya dari mana? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Energi kita itu adalah Quran dan sunnah. Seseorang yang selalu intim dengan Quran berarti ia intim dengan Allah. Seseorang yang intim dengan Nabi berarti ia intim dengan Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Khairukum sebaik-baik kalian man seseorang ta'allama al-Quran yang mempelajari Quran dengan totalitas wa 'allama dan mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan Rasulullah menegaskan firman Allah tentang Rasulullah, mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang mengikuti Nabi, Rasul berarti taat kepada Allah. Maka energi kita ibu-ibu cuma dua, Quran dan hadis. Ketika ini dipegang sebagai minhajul haya, bahkan digigit dengan gigi geraham, maka insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Jangan lepaskan Quran, jangan lepaskan sunnah. Jadikan ia bagian dari yang akan menjadi teman kita dalam mengarungi kehidupan ini sampai tiba di titik episode akhir. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menutup dengan dua kehidupan, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Meninggal dengan baik atau meninggal dengan buruk tergantung kebiasaan kita. Maka Nabi berkata, seseorang yang meninggal membawa tabiat, membawa hobi. Kalau ada perempuan yang hobinya nyalon, pedi meni, kerembat, bisa jadi mati dalam keadaan kerembat. Iya kan? Makanya na'udzubillah, jangan sampai kita lagi facial mati. Betul? Itu hadis Nabi. Kau akan meninggal sesuai dengan kebiasaanmu. Kalau hobinya baca Quran, duduk, meninggal dengan membaca Quran, ini namanya husnul khatimah. Bahkan Kiai Haji Maimun Zubir, tokoh ulama NU terkemuka, meninggal di Mekah Al-Mukarramah di depan Ka'bah setelah sholat tahajud. Oh Masya Allah. Bayangkan. Meninggal di Mekah usai sholat tahajud dan dimakamkan di Ma'lah. Ibu tahu Ma'lah? Kuburan sederajat dengan Khadijah. Khadijatul Kubra, istri Nabi. Jadi Kiai Haji Maimun Zubir ini, tokoh NU, dimakamkan di Ma'lah sejajar dengan makam Khadijatul Kubra. Dan ibu tahu siapakah wanita pertama yang mendapatkan salam dari Allah
Salamun ala Khadijah. Titip salam untuk Khadijah. Dan ternyata wanita itu adalah Khadijah. Makanya saya berharap Anda para istri bisa meniru tabiat Khadijah. Cantik, kaya, pintar, lembut, baik, walaupun lebih kaya dari Nabi, tapi tabiatnya seolah-olah lebih miskin di hadapan Nabi. Nah, ini wanita hebat. Wanita itu hebat. Lebih pintar dari suami. Finansial lebih kuat, lebih cerdas. Tapi ketika berhadapan dengan suami, seolah-olah menjadi manusia paling bodoh di hadapan suami. Tapi tidak sedikit orang merasa paling pintar di hadapan suami. Pak, kan udah ngomong. Coba ikutin omongan mama. Beres. Papa sih. Mama gitu loh. Cielah. Hello. Pinter deh. 30 juz Quran deh. Hadisnya kuat deh. Bernikop deh. Tapi di hadapan suami, jangan pernah menggerui soal agama. Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki tetap pemimpin biarpun Anda lebih pintar. Laki-laki tetap pemimpin biarpun Anda lebih kaya. Karena secara fitrah laki-laki derajatnya satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan. Makanya tidak ada istilah suami takut istri. Ya kan? Yang ada apa bun? Suami menghormati dan mencintai istri. An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para laki-laki, perlakukan pasanganmu dengan mulia. Hormati pasanganmu dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ada keburukan pada istrimu, ada tabiat buruk pada istrimu, sabarlah menghadapinya, sebab di balik tabiat buruknya ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Masya Allah. Berarti laki-laki harus sabar menghadapi perempuan. Apalagi perempuan sekelas Bunda Mawar. Wow. Strong. Masya Allah. Saya berharap semoga kita tetap menjadi wanita down to earth. Tetap membumi. Walaupun terkadang duit kita lebih banyak daripada laki. Tetap menjadi wanita paling bodoh kita berhadapan dengan suami. Kita tahu, tapi pura-pura gak tahu. Mah, iya Pak, kamu tahu ini gak? Apa ya Pak ya? Oh enggak tuh Pak. Padahal tahu dia. Tapi sering pura-pura bodoh. Kadang menghargai suami. Mah, apa Pak? Tahu ini? Ya tahu lah. Masa gak tahu? Karena mah gaul. Papa baru tahu. Ya Allah. Gak juga gitu kali ya. Kebanyakan terkadang kita gak kontrol di hadapan suami. Kita memang tahu, lebih tahu. Tapi apa Pak? Tiket bukan. Duh, gini aja ribet Pak. Ini kerjaan mama dari dulu, ya Allah. Lolak banget sih Pak. Enggak gitu juga kali. Pura-pura bodoh aja. Ma ini enggak tahu deh Pak. Coba bismillah. Kalau saran mama sih ya, mohon maaf loh Pak ya. Maaf, nah gitu ya. Enak kan? Maaf ya. Semoga insya Allah kita bisa menjadi istri yang soleha, taat kepada suami, dan menciptakan baiti jannati, rumahku syurgaku. Yang saya cintai, the power of emak-emak, pemimpin jenderal di atas jenderal bintang 5, Bunda Mawar. Kalau jenderal biasa di atas jenderal bintang 5. Sekali telepon, tolong siapkan hotel, tolong siapkan nih, tolong semua. Jalan juga orang-orang itu. Masya Allah. Beliau Masya Allah membantu kami, Galang bersama dan saya selama di Kendari dengan servis super eksekutif. Makanya Masya Allah Al-Kansa ini best. Ayo jadi penggerak taklim untuk memfasilitasi semua ibu-ibu di seluruh Sulawesi Tenggara ya. Bukan cuma Kendari, Sulawesi Tenggara. Karena apa? Kita butuh the power of emak-emak.
Kalau sudah the power of emak-emaknya hebat, maka insya Allah saya yakin akan membangun rumah tangga ini kuat. Kalau sudah rumah tangga kuat, maka akan tercipta sistem masyarakat yang taat. Kalau sudah masyarakatnya taat, akan melahirkan pemimpin yang hebat dan menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi sempat keluar asap mobilnya. Makanya kalau mau bepergian jangan lupa baca doa safar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bacanya agak lengkap. Jangan cuma bismillah. Karena godaan di jalan macam-macam. Kemarin aja saya berangkat semalam nabrak anjing. Betul. Anjing tidur di tengah jalan. Tepuk. Ya Allah. Kamu nabrak apa itu? Ya Allah, anjing. Pengalaman di Riau itu bukan makhluk manusia lagi, Bunda. Kita naik mobil, itu kain putih gentayangan pas di depan mobil. Ya Allah, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya kan kita gak kaget, ada makhluk kita, ada makhluk selain kita kan. Jadi kadang hal-hal gangguan di tengah jalan ada. Makanya perlunya doa dalam segala hal. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada penguat dari yang memuliakan kita kecuali doa. Bahkan produksi anak pun ada doa. Ingat doanya. Doa buat anak. Coba sebelah sini. Ingat gak doa buat anak? Bismillah doang, ya elah. Coba Bunda, doa bikin anak apa? Coba ingat gak doa bikin anak? Allahumma janibna syaitan wa janibni syaitana ma razaqtana. Ini perlu, karena apa? Barang siapa berhubungan badan dan membaca doa ini menghasilkan keturunan, maka anaknya tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Makanya harus baca doa, termasuk tadi safar. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi penguat kita agar ke depan menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Ustadz Darwis. Thank you so much for your coming. Syukran ala bikhudumikum. Semoga berkah. Abang siapa sebelah? Lupa saya. Iya, siapa? Pak Jilha, Masya Allah. Beliau mendampingi saya terus. Terakhir dikasih propolis biar staminanya Ustadz strong selama di jalan. Alhamdulillah Pak, sampai sekarang masih baik. Sebelahnya lagi siapa Pak? Bapak Samsul. Masya Allah. Baru kali pertama ketemu saya Pak ya, Masya Allah. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya tolong undang saya di mana-mana ya. Jamaah. Alhamdulillah, betul memang tidak ada nikmat yang paling bisa kita panjatkan kepada Allah kecuali nikmat pertemuan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunum fihima katsirum minan nasi sihat wal farau." Dua nikmat yang sering orang gagal mensyukurinya, kesehatan dan waktu luang. Makanya kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, jangan gunakan untuk bermaksiat. Gunakan untuk taat. Malu. Mata digunakan bermaksiat, padahal mata ini ciptaan Allah. Telinga kita digunakan untuk bermaksiat, padahal telinga ini ciptaan Allah. Mulut pun digunakan untuk bermaksiat, padahal mulut ini ciptaan Allah. Maka malu kepada Allah. Apa yang Allah titipkan, tolong manfaatkan untuk ketaatan, bukan sebagai jalan menambah dosa. Karena jujur teman-teman, gelisah, resah, masalah, depresi, kenapa datang kehadiran kita? Sebab apa? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat 20 ayat 124. Ketika kau bermaksiat kepada Allah, ketika dirimu berbuat dosa kepada Allah, apa dampaknya? Wa ma asobakum mim musibatim fabima kasabat aidikum.
Tidaklah masalah itu Allah kirimkan karena berkat tangan-tangan kalian sendiri. Berarti kalau kita ada masalah yang tidak menyenangkan, itu bukan perbuatan Allah. Perbuatan kita. Perbuatan dari mana? Dosa dan maksiat. Apa dampak dari dosa dan maksiat yang kita kerjakan? Allah sempitkan jalan hidupnya. Allah sempitkan rezekinya. Na'udzubillah min dalik. Tetapi lawan dari kata itu, surat Tolak, surat 65. Ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, Allah berikan makhraja. Jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi tolong, kalau ada doa tidak dikabulkan, rezeki tidak datang tepat waktu, suami mulai bertingkah, anak-anak bermasalah, istri malas beribadah, tandanya apa? Ada dosa yang sedang Anda kerjakan. Dan patokannya yang lebih hebat lagi, relationship Anda kepada Allah diukur dari sholat tahajud. Kalau seseorang sholat tahajudnya jarang, bahkan susah bangun malam, berarti Anda sedang bermasalah dengan Allah. Kalau kita tergolong orang-orang yang susah bangun malam dan tak pernah tahajud atau jarang tahajud, berarti apa? Anda sedang bermasalah dengan Allah. Hati-hati. Kalau sudah kita bermasalah dengan Allah, berarti memang banyak dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Karena apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang bangun tahajud, maqaman mahmuda, derajatnya sejajar dengan para nabi, dengan para rasul, orang soleh, orang taat. Karena apa? Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan membangunkan dalam indahnya malam saat manusia sedang tidur. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya tergolong ahli tahajud yang bangun tiap malam dan tidak pernah putus? Atau jangan-jangan seminggu cuman 2 kali najis tralala? Betul? Nah, ya Allah, menusuk banget Ustaz. Sakit rasanya. Di mana? Di sini. Mari semangat kita harus kembali kepada fitrah. Semangat kita duduk di sini kembali kepada tujuan. Apa tujuan kita? Maaf, Allah menciptakan kita dengan 3 transaksi. Manusia diciptakan berproses. Prosesnya seperti apa? Kita buka Quran surah Al-Mu'minun, surat 23. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati makanan. Thumma ja'alna nutfatan fi qararim makin. Setelah saripati makanan, nutfah berproses menjadi sperma. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Dari sperma menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama. Dari segumpal daging ditutup dengan tulang. Setelah idhama ditutup lagi dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhir, dan berakhir dengan wajah yang berbeda-beda. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah dengan segala penciptaannya. Tapi ingat, habis penciptaan dunia, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Prosesmu akan berakhir dengan kematian. Ya Allah. Gak lama lagi hidup kita. The life is short. Hidup ini pendek loh. Betul. Jeffrey Bukhari 40 tahun. Ya kan? Olga Saputra 40 tahun. Kemudian Habib Munzir, pemimpin majelis Rasulullah 40 tahun. Ada yang usianya sekarang 39 tahun? Ada. Yang mana? Yang mana 39? Ada gak 39? Berarti tinggal ngurangin aja 40 kurangin 39. Berapa tahun lagi jatah Anda? Setahun. Itu pun kalau setahun, betul. Hidup kita ini pendek loh. Yang lucu, sudah tahu mati itu pasti. Tetapi kenapa bekal kita seadanya? Rumah minimalis, bolehlah. Tetapi kalau amal minimalis, OMG, hello. Bu, ibu jangan mau punya amal minimalis. Minimalis. Standar. Padahal, ya ayyuhalladzina amanu,
Taqullah haqqa tuqatihi. Kalau menjadi seorang muslim totalitas all out, ibadah maksimal, amal maksimal, dan surga akan tentukan dari salah satu ibadah kebanggaan anda. Kalau Bunda Mawar suka disedekah, besok akan dipanggil dari pintu sedekah. Hei Mawar, tahan. Apa ya Rob? Kau sedekahnya begini, masuklah surga. Masya Allah. Atau Mbak Pinky, dari faktor apa amalnya yang paling tinggi? Misalnya ya kan ya, kebaikan apa? Oh mungkin dari puasanya. Karena dia seorang event organizer, sering banyak puasa agar semua lancar. Kamu selama ini apa kerjaannya di dunia? Banyak bantu orang. Oh kamu yang serba pink itu kan? Iya. Insya Allah. Masuk sini dari pintu puasa. Namanya Babul Royan. Masya Allah. Ahlu tahajud. Ada juga orang yang suka tahajud, dibukakan salah satu babul tahajud, pintu tahajud. Nah, satu lagi, orang yang mudah memaafkan orang lain, itu ada pintu surganya, Bu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surganya Allah diberikan kepada orang-orang yang senantiasa disebut orang bertakwa seluas langit dan bumi. Siapakah orang yang bertakwa? Salah satunya wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Nah di surga nanti ada pintu khusus orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Jadi ingat, setiap amal punya pintunya, setiap amal punya surganya. Maka silakan Anda bekerja sesuai dengan amal-amal yang paling Anda kuat. Ahlu tahajud, tahajud. Ahlu duha, duha. Ahlu sedekah, sedekah. Ahlu siam, siam. Itu semua. Oleh karenanya, fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal apa yang menjadi prioritas kita. Jamaah, kita punya transaksi kepada Allah. Apa itu transaksi? Sumpah ibu-ibu, bapak-bapak. Kita punya sumpah. Transaksi inilah yang akan menjadikan kita kemana? Route of map atau map of life. Peta jalan hidup kita akan buat. Apa transaksi yang pertama? Kita perhatikan Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sebenarnya jujur, ruh itu semua beragama Islam. Semua ruh manusia telah disumpah. Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Rabb kalian? Maka ruh menjawab, qalu bala syahidna, ya Rabb, aku menjadi saksi, kau adalah Tuhan kami. Itu alam ruh. Jadi dari alam ruh kita sudah bersumpah untuk setia kepada Allah. Alam ruh. Setelah itu Al-A'raf Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Tolong Anda pahami ayat ini agar Anda tahu mana prioritas yang akan didahulukan. Qul, katakan, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mahmati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Pertanyaannya ada tanda seru. Big question. Are you sure? Benarkah untuk Allah? 24 jam non-stop yang Allah berikan, lebih banyak memikirkan Allah atau memikirkan urusan perut dan dunia? Jawab pertanyaan masing-masing. Ibu, satu hari ada berapa jam? 24 jam Allah titipkan. Karena sumpah Anda sendiri, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku untuk Allah. Mana banyak baca Quran dengan nonton Ikatan Cinta. Halo. Berapa jam sih kita mengingat Allah dalam sehari?
Padahal konsep seorang yang dekat kepada Allah, Al-Ahzab surat 33 ayat 41 sampai ayat 44. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, 24 jam yang Allah berikan kepada Anda banyak gunakan untuk Allah atau dunia? Jujur. Apa Bu? Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita udah gak sesuai kontrak, betul? Kontrak kita Allah. Kontrak hidup ini sudah dibikin. Hidup loh, mati loh, untuk Allah. Tapi kenyataannya unsur dunia lebih membuat kita berjam-jam daripada Allah. Padahal jujur, kontrak yang ketiga kita bertransaksi dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi wajar kalau setiap waktu memang banyak ibadah daripada mengurusin kepentingan dunia. Ustadz, ada dalil yang lebih kuat. Quran surah Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wa ba'tagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kau kejar kepentingan akhirat. Kau kejar wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan urusan dunia. Allahu Akbar. Berarti Islam itu balancing. Akhirat ada, dunia ada. Tetapi pertanyaannya, mana yang menjadi prioritas? Bukankah hidup ini punya prioritas, betul? Hidup harus punya prioritas, ibu-ibu. Prioritas Anda apa? Allah, akhirat. Karena memang itulah harapan kita. Semakin banyak berorientasi kepada akhirat, maka semakin sadar kalau ternyata road of map of life, jalan hidup kita hanyalah melayani Allah dan berbuat untuk Allah. Jamaah, mari perhatikan hadis riwayat Muslim nomor 2676. 2676 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah, jalan-jalan di seputaran Makkah. Kemudian wa marra ala jabalin yuqalu lahu Jundan. Dia melewati satu gunung namanya Gunung Jundan. Kemudian faqala, berkata kepada sahabat, hada Jundan, hada Jundan, ini Gunung Jundan. Lalu kenapa ya Rasulullah? Perhatikan nasihatku. Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Telah menang mufarridun. Telah menang mufarridun. Sahabat bingung, Pak. Makna, apa maknanya? Sabaqal mufarridun. Menang mufarridun. Apa maksudnya ya Rasulullah? Ada orang-orang yang disebut mufarridun. Siapa dia? Dialah orang kesayangan Allah. Ada orang-orang yang dipanggil mufarridun. Siapa dia? Dialah orang kecintaan Allah. Siapakah dia ya Rasulullah? Fadzakirinallaha wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Ya Allah. Sampai di sini, sampai di kalimat ini sudah jelas. Mufarridun adalah orang-orang yang menang. Kalau Anda ingin sukses dunia akhirat, perbaiki dulu manajemen langitnya. Kalau Anda ingin menggenggam harta dunia, perbaiki dulu manajemen langitnya. Dan urusan manajemen langit ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap yang duduk di sini tergolong mufarridun. Orang-orang yang disayang Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah.
Siapa yang ingin menjadi mufarridun? Angkat tangan dong. Lebih tinggi lagi. Yang ingin menjadi mufarridun. 1, 2, 3. Pegang dagu Anda. Dagu. Dagu mana dagu? Dagu. Kenapa ngikutin saya? Katanya mau jadi mufarridun. Sebenarnya untuk ngetes konsentrasi kita. Don't just to be the followers. Jangan cuma menjadi pengekor. Betul. Tapi jadilah diri sendiri dalam melangkah menuju Allah. Makanya saya berdoa. Ayo jadi mufarridun. Orang-orang yang disayang Allah. Dan siapa dia? Ahli dzikir. Ya Allah. Pantes saja di tangan saya lihat. Itu apakah berlian seperti orang Bugis? Ternyata bukan berlian orang Bugis, tetapi tasbih digital. Lah kenapa ada tasbih digital? Karena saya tahu tujuan Anda adalah mufarridun, menjadi orang-orang yang berzikir dimanapun, nyetir subhanallah, masak subhanallah, ya semua diitir sama Allah. Karena itu tadi mengajar menjadi mufarridun. Beli di mana? Oh, dibuatin. Boleh teman-teman. Beli, boleh. Teman-teman bisa dikasih nantinya. Jadi dikasih hadiah. Nanti Ibu, bagus dimanapun kita berada, tinggal pencet. Tapi harus khusyuk, ya enggak? Jangan bibir subhanallah tapi mata kemana-mana. Subhanallah. Gak bisa menghadirkan Allah jadinya, betul. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita menjadi mufarridun. Amin ya rabbal. Dan ternyata seorang mufarridun, ahli dzikir, harus membersihkan hati terlebih dahulu. Jamaah, 10 tahun dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah didatangi Jibril ketika beliau diasuh oleh ibu sepersusuannya bernama Halimah. Teman-teman, saudara-saudara sepersusuannya main bersama Rasulullah. Kaget ketika Rasulullah ditelentangkan di batu, dibelah dadanya, diambil jantungnya, diambil hatinya, dicuci dengan bejana dari emas, air dari surga. Habis dicuci, dimasukin lagi. Kata saudara Muhammad yang sepersusuan, Muhammad mati. Dadanya dibelah. Memang dibelah. Sampai lari ke Halimah. Halimah pun takut. Saking takutnya dikembalikan lagi Rasulullah kepada Aminah. Nah, apa maksudnya? Penyucian hati pertama kali dilakukan Jibril pada usia 10 tahun. Kenapa Nabi hatinya bersih, Bu? Dilempar tai, diam. Dikencingin, diam. Kalau kita dilempar tai, saya nggak bisa membayangkan kalau saya Bunda Mawar dilempar tai. Jangankan dilempar, melihat orang kerjanya nggak becus saja, udah kadang. Nah, kenapa Nabi begitu lembut hatinya? Karena proses yang disebut tazkiyatun nufus, mencuci jiwa. Coba Bunda pakai baju warna putih, pasti hati-hati. Duduk hati-hati, jalan hati-hati, karena mudah kena noda. Sama, hati pun tempat yang gampang kena noda. Makanya gampang orang kena penyakit hati. Jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya ayo siapa ayo? Ayo jujur. Ya Allah. Al-Kansa, apakah pengajian ini sudah berhenti ngomongin orang? Jujur. Orang kita ini kalau nggak ngomong tapi diwakili sama ekspresi wajah. Inilah, kita ini punya body language, bahasa tubuh. Kadang teman yang baru datang,
Orang kita gitu kan. Kalau orang barat kan enggak kan. Hey, look at that. Hey, lihat itu. Kalau kita ada ekspresi. Ya Allah. Jangan sampai ya Bu. Apakah bahasa wajah juga bisa mengandung dosa? Bisa. Bisa loh. Dia enggak ngomong tapi cukup terwakili oleh wajah. Ya Allah. Iya, belum lagi main mata. Belum lagi ekspresi mulut. Ya Allah. Semoga di sini gak ada ya. Iya, jangan, tolong jangan. Karena apa? Bersihnya hati menentukan performa Anda. Ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Jagalah suami, jangan dibohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Doakan istri, amin, supaya naik haji. Relakan suami agar menikah lagi. Iya tahu. Alkansa anti poligami. Makanya yang diundang saya, karena dia tahu Riza Muhammad SSSI, suami setia satu istri. Yang sebelah saya nanya, nggak ngundang Ustadz itu Bun? Nggak mau. Kenapa? Poligami. Ya Allah. Nggak salah memang. Wanita yang terpoligami pasti sakit. Hatta dia mau istri Nabi Aisyah kalau marah, ya Allah, ini baki makanan, diangkat, dilempar. Kalau sudah dikirim makanan sama salah satu istrinya Zainab, ambil, lempar di hadapan para tamu. Rasulullah cuma diam, bilang kepada sahabatnya, ibumu lagi marah. Itu istri Nabi, apalagi. Kamu boleh menikah dengan 3 syarat. Dia lebih cantik dariku, dia lebih kaya dariku, dan yang terakhir, langkahi dulu mayatku. Ya Allah. Itulah yang membuat Ustadz Darwis gak mampu. Karena yang ketiga, langkahi dulu mayatku. Gak ada perempuan yang mau dipoligami, jujur. Gak ada Bunda, susah. Poligami itu susah. Sunnah dari Hong Kong. Sunnah. Mas sampai ada ustadz yang begini kalau foto. Apa maksudnya ustadz? Masna wa thulatha wa ruba, inna lillah. Kampanye poligami. Ustadz gini nggak mau tergir. Lo kenapa? Banyak orang yang salah sangka dengan poligami. Sunnahnya dari mana? Rasulullah tidak pernah menganjurkan kecuali memang ada masalah dalam rumah tangga yang disebut problem solving. Jalan keluar, baru ambil keputusan. Karena ada beberapa istri yang sakit bertahun-tahun, rentah di tempat tidur. Sedangkan suaminya butuh, Bu. Gimana caranya? Ya poligami, akhirnya dihalalkan. Karena apa? Terpaksa, karena istrinya sakit. Ya korbankan perasaannya hanya untuk membahagiakan suaminya. Nah itu problem solving, jalan keluar. Bukan sunnah. Jarang yang sukses, banyak yang gagal, iya. Karena apa? Niatnya gak lurus karena Allah. Makanya kalau tidak mampu lebih baik satu, bahagia selamanya. Tenang ya, aduh ya Allah. Satu aja kadang ribet ya, apalagi 2. Di mana Pak? Oh, aku lagi ceramah Mah.
kok belum pulang? Belum, ceramahnya sampai subuh. Malah di istri yang nomor 2. Ya Allah, sakit hati gak? Sakit hati. Bertahun-tahun hidup dibohongi, hidup dalam kebohongan. Coba bayangkan betapa hancurnya wanita itu. Makanya laki-laki harus sadar diri ya. Jangan pernah menyakiti hati istri kalau ingin rezekinya berkah dan karirnya bagus. Karena bagaimanapun behind the scene suksesnya laki-laki ada perempuan di belakangnya. Betul? Dengerin bapak-bapak ya. Jamaah. Yuk kita sekarang bersihkan hati dulu. Karena penyakit ini susah banget. Susah sekali. Kalau sudah kebencian ada di sini, maka kita kadang tidak fair menilai seseorang. Karena benci. Yuk kita istighfar dulu. Astaghfirullah. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, panggil nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tolong buka handphonenya, cari kalimat Asmaul Husna. Ayo kita baca bareng-bareng, biar semuanya bersuara. Asmaul Husna. Yuk kita zikir dulu ya Bu ya. Karena inilah yang menenangkan jiwa. Sudah dapat? Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab.
Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Adi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah. Gimana kalau Al-Kansa ini harus hafal? Cuman 99. Jadi besok setiap pertemuan rutin wajib baca Asmaul Husna. Biar kita sudah di luar kepala. Karena ini penting banget. Ya, ibu-ibu juga ya. Hafalin satu hari 10. 10. Insya Allah seminggu kelar dah. Tapi harus dibaca setiap hari. Begitu lupa, buka. Begitu lupa, buka. Enak banget. Di mobil, dzikir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Masya Allah. Keren banget. Makanya PR, sebelum saya kembali lagi ke Kendari, besok kembali lagi, sudah hafal Asmaul Husna. Jamaah. Alhamdulillah. Ustadz, kenapa mesti dzikir sih? Loh. Kenapa mesti dzikir? Loh, justru inilah penting urgensi dari pertemuan ini. Melembutkan hati dengan dzikir. Mari kita tengok hadis riwayat Tirmidzi nomor 3377. An Abi Darda. Dari Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik amal yang kalian lakukan. Wa askaha inda malikikum, akan membuat Anda mulia di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, siapa yang mengerjakan amal itu derajat Anda naik di hadapan Allah. Wa khairul lakum min infaqid dahabi wal wariki, lebih baik daripada Anda berinfak dengan segunung emas dan segunung perak. Wa khairul lakum an talqau adwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum, lebih hebat ketika Anda berjihad, pegang pedang, Anda menebas kepala musuh atau musuh menebas kepala Anda. Wow, amal ini lebih hebat daripada jihad, Bun. Padahal jihad itu sebaik-baik amal. Lalu bertanya sahabat, qalu bala ya Rasulullah, amal apa itu? Qala zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Ini kerjaan paling bagus, paling penting. Bagaimana cara mengaktualisasikan kalimat ini? Fa'idha qadaitumus shalah fadkurullaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubikum. Kalau selesai sholat, tetap ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Makanya amalan teman-teman Al-Kansa ini hebat. Bawa tasbih kemana-mana. Karena apa? Kita tetap ingat Allah. Tetap ingat Allah. Hadirkan ruh. Karena inilah sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh dari Allah. Setiap saat, setiap waktu, Allah, 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 Allah. Karena ini tujuan kita. Siapa yang bisa membawa asma Allah dengan zikirnya dimanapun dia berada, inilah orang yang akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dimuliakan apa? Ya seperti Bunda Mawar cerita tadi. Nggak nyampe 1 menit berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Datang orang. Siapa yang kirim orang itu? Bayangkan. Bantu kita. Allahu Akbar. Bayangkan. Sering kita melihat keajaiban. Betul. Doa-doa yang dijawab pada saat itu juga. Allahu Akbar. Saya pernah kesulitan, Bunda. Kesulitan duit. Harus bayar satu kewajiban yang harus saya bayar. Dan itu nilainya nggak sedikit. Saya sholat duha, nangis. Ya Rob, butuh duit ya Rob. Handphone bunyi. Saya ambil.
Pura-pura handphone ya. Halo, Ustadz Riza. Siapa? Bisa berangkat ke Medan, Sumatera Utara. Mohon maaf Pak, dari siapa? Saya Agus, Kapolda Sumut. Oh, Pak Agus, dari mana nomor saya? Ya banyak lah yang tahu katanya. Ada apa Pak Agus ya? Keliling bersama saya 14 titik bersama Kapolda seluruh Sumut. Temenin saya ceramah. Oh baik Pak. Berapa? Aduh, berapa ya Pak? Enggak usah malu-malu. Bapak ada berapa Pak? Saya balik aja. Bapak ada berapa Pak? Ya sudah gini aja. Gimana kalau 1 titik 50 juta? Oh, boleh banget Pak. Karena dia yang ngasih kan Bu. Saya kan gak bisa menentukan. Boleh. Oke, berangkat. Masya Allah. Luar biasa Bunda. Bunda kalikan aja. Berapa titik kali 50 juta. Dan itu luar biasa. Di saat saya kesulitan, saat itu juga diijabah. Hanya butuh waktu 1 detik dari harapan saya kepada Allah. Bayangkan, inilah yang disebut rezeki dihidangkan. Ada rezeki yang dicari, kucur keringat, tetapi ada rezeki yang dihidangkan. Anda baca surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Zakaria, Nabi Zakaria ini kan pamannya Siti Maryam. Begitu masuk kamarnya Maryam, kaget Bu. Berbagai macam buahan dari seluruh dunia. Makanan itu ada. Sampai, ya Maryam. Qala ya Maryam. Anna laki hada. Dari mana hidangan ini Maryam? Maryam cuma menjawab. Huwa min indillah. Semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah sudah berkehendak kepada seseorang, Allah kirim hidangannya dari langit. Wahai Zakaria, ya Allah, Maryam Bu, makannya itu langsung dari tangan Allah. Dihidangkan. Wanita yang tidak pernah terpandang oleh laki-laki. Betul-betul suci, tapi bisa hamil biidznillah atas izin Allah. Maryam ini makanannya langsung dari langit. Allah turunkan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bisa manusia seperti biasa yang mendapat hidangan dari langit? Bisa. Kalau Maryam saja bisa mengundang rezeki dari langit, Anda pun harusnya lebih bisa mengundang rezeki Allah dari langit. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Padahal kuncinya Zakaria yang pegang. Kunci kamar beliau Zakaria yang megang. Sebenarnya Maryam ini kan sudah dinazarkan menjadi khadimat. Menjadi penjaga Baitul Maqdis. Dulu kan yang digadang-gadang anaknya Ali Imran. Jadi Maryam ini anaknya Ali Imran ya. Makanya ada surat Ali Imran. Ali Imran ini bukan nabi tapi orang soleh. Begitu punya anak digadang-gadang anaknya laki jadi nabi. Ternyata salah, perempuan. Nah tapi dari Maryam inilah lahir Nabiullah Isa alaihissalam. Orang yang akan menjadi nabi besar di kemudian hari. Nah wanita seperti Maryam ini perlu Anda copy paste. Ingin menjadi Maryam. Salah satu amalan beliau adalah zikir. Kalau sudah duduk di mihrab Maryam, pagi ketemu pagi. Allah. Dan ibu yang lebih mencengangkan lagi, Zulaikha, ibu angkat Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf anak angkatnya. Akhirnya menikah juga dengan Nabi Yusuf, Zulaikha ini. Dan wajah tuanya itu kembali menjadi muda, cantik belia ketika didoakan oleh Nabi Yusuf. Setelah itu Zulaikha menjadi wanita cantik ahli dzikir. Makannya sedikit, banyak bersimpu dan bersujud kepada Allah. Berarti apa? Rezeki yang dihidangkan. Rezeki yang Allah hidangkan ke rumah Anda hanya diduduki oleh wanita-wanita ahli zikir. Maka saya berharap bergantung hanya kepada Allah. Berusaha boleh, tetapi ingat wa ala rabbihim yatawakkalun. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ketika seseorang telah berazam menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah membuatnya kecewa. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah ahli dzikir? Siapakah wanita-wanita yang ahli dzikir? Ini pertanyaannya. Apa yang mesti dikerjakan oleh wanita-wanita itu? Mari kita buka Quran surah 33 ayat 35.
Surat 33 surat apa Ibu? Betul, Al-Ahzab. Ayat 35. Ada di situ? Ada di situ? Coba lihat ada berapa ciri wanita ahli dzikir? Al-Ahzab 35. Surat 33 ayat 35. Ada berapa ciri wanita ahli dzikir? Kita hitung bareng-bareng. Ada 10 tipikal laki-laki dan perempuan yang disebut ahli dzikir. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Masya Allah. Ada berapa? 10. Inilah tipikal wanita-wanita laki-laki ahli dzikir dengan ditutup kalimat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang luar biasa dari Allah. Yang pertama, innal muslimina wal muslimat, kasih kabar gembira kepada seorang wanita muslim dan laki-laki muslim. Ya Allah. Muslim dulu yang pertama. Ustadz, siapakah dia muslim? Bunyal islami ala khamsin. Seorang muslim itu ada 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. 5 ya, harus dipenuhi ya. Rata-rata yang belum itu haji. Iya. Angkat tangan yang belum haji, saya doakan hari ini. Yang belum haji angkat tangan. Coba semua yang angkat tangan yang belum haji. Oh banyak ya? Oh Masya Allah. Kapan berangkat? Jamaah. Waktu saya menikah dengan istri, saya yakin yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Menikah denganmu, Allah akan hapus kefakiran dalam hidupku sayang. Menikahlah kita dengan adat Padang. Sebulan kemudian ibu saya telepon, nak bikin resepsi besar-besaran dong. Di mana bu? Di Hotel Aston. Mati gue Aston. Itu bintang 5 lah bu. Nggak apa-apa lah demi ibumu. Ibu mau berapa undangan? 1000. Mati gue 1000 undangan. Dalam hati, sayang, ibu minta 1000 undangan. Coba cek. Untuk per kepala makan saja 300.000. 300.000 kali 1000. Mati. Banyak ini sayang. Sudahlah, kata istri saya. Bismillah. Uangnya dari mana? Dari Allah. Udahlah bismillah. Saya telepon. Gimana nak? Oke bu, booking hotel. Oke, uangnya nyusul. Akhirnya kita menikah ala India. Boleh curia, boleh kanggena, hame ho gaya, tera sajana, tere benjone, yula kadame, tumara jaya. Menikah ala India. Masya Allah. Pinjam sana, pinjam sini. Untuk memenuhi kuota ratusan juta itu. Untuk ibu saya. Bismillah sayang. Akan diganti. Yakin kamu muliakan ibuku? Kamu cintai ibuku? Jangan kemana-mana, saya akan kembali bersama-sama. Kan?
Biasa, jinnya gak suka kepanasan dia. Iya. Jadi ibu, setelah saya menikah dengan istri, saya dapat job iklan, bintang iklan bodrek. Sakit kepala, cepat minum bodrek. Tapi kan belum makan, itulah okennya bodrek. Bisa diminum sebelum makan, Masya Allah. Main dengan Clarissa Putri, edisi Ramadan. Saya dapat uang itu, waktu itu 200 juta rupiah. Langsung saya pulang ke rumah. Mati lagi nanti ini. Jangan mati lagi ini. Dapat 200 juta. Saya bilang sama istri, sayang. Ayo kita DP rumah yuk. Kita beli mobil. Apa jawaban istri saya? Enggak sayang. Maksud kamu? Daripada kamu aku ajak bimbing ke developer, mendingan aku mau ajak aku ke travel sayang. Ngapain? Aku mau naik haji bersamamu. Ya Allah, rumah ngontrak, mobil gak punya, motor gak ada, istri mau minta haji. Kamu yakin? Kita gak punya apa-apa. Aku sudah siap hidup dengan kamu apa adanya. Kamu yakin uang ini? Lebih baik kita pergi ke Mekah. Langsung hari itu saya daftar haji plus. Satu orang 200 juta. Masih kurang juga ternyata. Sayang, kurang uangnya. Aku mundur aja. Jangan mundur sayang. Kita niat berhaji. Ya sudahlah, saya berdoa kembali. Alhamdulillah uang sinetron turun. Wah, dua orang 400 juta. Masuk infotainment. Riza Muhammad, pengantin baru, bulan madunya ke Mekah. Ibu saya telepon. Nah, ya mau naik haji. Iya bu, ikut mati gue. Ya aduh, sudah uang pas-pasan ikut. Sayang gimana sayang? Ya sudahlah, aku ngalah. Kamu sama ibu berangkat. Enggak bisa gitu sayang. Karena aku butuh 2 wanita mendampingi hidupku. Ibuku dan kamu sayang. Enggak bisa. Enggak bisa sayang. Gimana caranya? Sudahlah, kita berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Ayo, Alhamdulillah. Di saat yang sama, pekerjaan juga datang. Senilai kontrak berangkat haji. Akhirnya kita berangkat dengan uang 600 juta pada waktu itu. 2014 berangkat haji. Terus mau berangkat haji. Nah, katanya ibu. Apa bu? Nanti belanja ya buat oleh-oleh. Belanja buat oleh-oleh. Habis. Loh, kita mau naik haji apa oleh-oleh? Loh, jadi kita gak ada oleh-oleh. Gak ada. Uang sudah habis bu. Sudahlah, berhajilah. Ibu gak usah macam-macam. Ya sudahlah, ayo berangkat. 1 hari menjelang berangkat, Ustadz Ahmad Al-Habsyi telepon. Ustadz Riza, ya beb, tolong gantiin saya ceramah. Alhamdulillah, ada juga sangu. Tapi maaf ya, ini keluarga saya, jadi gratis. Sabar. Akhirnya saya datanglah ke rumahnya. Ternyata Bupati Kutai Kartanegara. Dalam hati, masa iya gratis? Rumah bagus, mobil banyak. Ya Allah, astagfirullah. Jaga keikhlasanku ya Rob. Sudahlah, gak usah ngarep apa-apa. Habis ceramah, saya pulang. Kok belum dipanggil juga ya? Ya Allah. Sudah mau pulang sampai ke pintu. Ya Allah, teganya. Ya Allah. Begitu saya sudah mau keluar. Ustadz, ya. Ya. Aduh, sedangnya. Ustadz, tunggu dulu. Iya bu, dalam hati. Dari tadi kali nunggu ya. Ustadz, apa? Titip ya. Aduh, makasih bu. Ini apa? Ya Allah, repot-repot. Terus saya pegang. Ya Allah, tebel amat ya, tak pikir. Ini tebel banget ya. Saya gak ke mobil bu, ke toilet, cari toilet dulu. Ngapain? Saya buka amplopnya. Ya Allah, 20 juta. Saya telepon bu, insya Allah beli oleh-oleh ya. Iya. Ujian sampai ini Mekah. Salah satu teman kloter uangnya dijambret 15 juta. Saya gak tega. Tanpa sepengetahuan istri dan ibu, saya serahkan uang 15 juta. Tinggal 5 juta. Nak, ayo belanja. Belanja apa bu? Loh, kan kita mau buat oleh-oleh. Maaf ibu, uangnya dikasih orang. Hah, katanya, tega kamu ya. Jangan nangis di Mekah. Malu tak pikir. Gimana ibu mau belanja? Minta kepada Allah. Ini tanah haram. Kebaikan akan dibalas tunai. Ternyata kita memang gak belanja bu, kadang ada uang.
Tapi ibu saya bawa 18 koper besar oleh-oleh. Saya nggak tahu, ibu dari mana koper ini bu? Nggak tahu. Ada jamaah kasih 1 koper sejadah, 1 koper tasbih, 1 koper kurma. Ya Allah, inilah yang disebut balasan Allah. Dan ternyata saya tanya sama istri waktu tawaf haji nih, sayang, kamu pengen apa? Aku pengen hamil. Oh iya ya. Kita kan sudah berusaha ya. Udah, kok belum hamil juga? Tahu gimana? Terus setelah wukuf selesai, istri saya gak enak badan bunda. Waduh kamu capek ya? Kayaknya iya ya. Tapi kok saya keluar liur terus kenapa ya? Oh ya tahu, istirahatlah, capek itu. Saya iktikaf, begitu iktikaf di masjid hari itu seperti disiram dengan air yang sangat dingin. Ya Allah, ada api nih Rob. Saya pulang, istri saya sumringgai, sayang sini sayang, ada apa? Aku hamil. Ya Allah, subhanallah, dibayar cash bunda. Sebelum pulang ke Indonesia, istri saya sudah berbadan 2. Nah itulah yang membuat putri saya beri nama Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Masya Allah. Jadi memang semua made in Mekah. Dan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang saya syukuri. Makanya saya berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberikan kemudahan berangkat haji ya. Sebab inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang akan dibangun rezekinya oleh Allah adalah orang-orang yang pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Masih sudah habis? Oh, materinya belum selesai. Tinggal 9 lagi ya? Baru 1. Berarti PR-nya adalah saya akan ketemu lagi sama Alkansa dengan 9 jawaban ya. Baru 1 jawaban. Nah, tinggal 9 lagi. Memang sengaja saya buat menggantung. Biar bunda bawa undang lagi. Kalau saya tuntaskan hari ini kelar materinya ya. Nah itu salah satu pengalaman ya. Yang saya bagi, kalau ternyata zikir kepada Allah, mengutamakan Allah, akan menghadirkan dunia yang begitu indah. Oleh karenanya kejarlah akhirat, insya Allah dunia pasti akan kita dapat. Alhamdulillah.